Cuy, pernah nggak lo ngerasain dikurung oleh pikiran lo sendiri? Dikurung oleh overthinking. Gimana pikiran kita tidak bisa berpikir jernih? Karena suatu kecemasan dan ketakutan akan masa depan ataupun masa lalu. Yang mana, semua itu sangat mengganggu produktivitas kita. Well, sebelumnya, apa sih overthinking itu? Overthinking adalah kebiasaan di mana kita memikirkan sesuatu secara berlebihan dan terus-menerus, yang mana berfokus pada hal-hal yang negatif dan kemungkinan terburuk. Dan overthinking ini bisa membuat kelelahan secara mental dan emosi secara tidak kita sadari. Contohnya, pernah nggak lo nggak bisa tidur karena terlalu memikirkan apa yang terjadi di masa depan, yang sebetulnya belum terjadi? Gue bisa diterima kerja di PT A nggak ya? Kalau nggak diterima, masa iya gue nganggur lagi? Kalau gue nggak bisa keterima di Universitas A, gue bakalan gimana ya? Dan sebagainya. Contoh lainnya bisa simpel kayak pas lo mau berangkat kerja atau ke kampus, tapi di tengah jalan lo malah terjebak sama kemacetan, yang mana bisa membuat lo terlambat. Nah, karena takut terlambat, lo jadi cemas dan overthinking, sehingga lo jadi bad mood. Gimana? Overthinking ini sangat mengganggu produktivitas sehari-hari, bukan? Tapi, pernah nggak lo menanyakan ke diri lo sendiri, kenapa sih gue bisa overthinking? Well, ada beberapa penyebab kenapa overthinking datang menyerang yang aku rasakan. Oh ya, disclaimer, ini hanya opini yang aku rasakan. Bisa aja kalian nggak ngerasainnya juga ya. Yang pertama, kurangnya kendali atas emosi. Dulu gue sering nggak bisa membedakan mana kenyataan dan perasaan. Contohnya saat gue terlambat kayak tadi. Kenyataannya ya gue udah terlambat ya, mau nggak mau. Tapi karena kurangnya kendali atas emosi, gue malah jadi bad mood. Bukankah bad mood ini nggak bisa merubah kenyataan yang ada dan malah mengganggu produktivitasku, ya kan? Yang kedua, ketidaktahuan akan kepastian. Kadang gue terlalu banyak memikirkan tentang apa yang belum terjadi. Contohnya saat gue mencoba ngelamar kerja, dan gue terlalu memikirkan apakah gue bakal ngeterima atau enggak. Kondisi seperti ini tuh bisa memicu overthinking tanpa kita sadari. Yang ketiga, kebiasaan hidup yang nggak sehat. Di saat gue suka begadang dan kurang tidur, tanpa kusadari, gue jadi nggak bisa berpikir secara jernih. Apalagi kalau ditambah jarang berolahraga. Selain kurangnya imunitas tubuh, kadang gue juga jadi nggak bisa mengontrol emosi. Yang mana ini semua karena pikiran gue yang kacau hingga mudah overthinking. Yang keempat, konsumsi medsos yang berlebihan. Media sosial adalah tempat di mana gue mendapatkan dopamine instan tanpa gue sadari. Dulu, gue bisa menghabiskan waktu 1 sampai 2 jam untuk scroll medsos doang. Dan dampak buruknya, scroll medsos yang nggak terkontrol bisa membuatku overthinking. Kenapa? Karena terkadang yang nongol di beranda tuh bukan cuma video lucu ataupun ilmu yang berfaedah ya. Tapi tak sedikit juga tentang pencapaian teman-teman sebaya. Ada yang kuliah di universitas ternama lah, atau ada yang udah punya mobil lah, udah nikah lah, dan sebagainya. Terkadang ini tuh membuat diriku merasa gagal dan akhirnya overthinking. Lalu, bagaimana cara mengatasinya? 1 tahun yang lalu, gue membaca sebuah buku berjudul Filosofi Teras. Buku ini berisi tentang sebuah filosofi kuno bernama Stoikisme. Dan menurutku filosofi Stoikisme ini lumayan membantuku menghadapi kecemasan tentang overthinking seperti tadi. Yang pertama ada dikotomi kendali. Epictetus, seorang
Stoik berkata bahwa ada hal-hal yang bisa kita kendalikan dan ada hal-hal yang tidak bisa kita kendalikan. Filosofi ini menyadarkan gue bahwa perasaan dan emosi adalah sesuatu yang bisa gue kendalikan, bisa gue kontrol. Tapi kadang gue malah tertelan oleh emosi itu sendiri, yang mana membuat gue jadi overthinking. Jadi, sekarang gue juga sedang belajar bagaimana gue bisa berfokus pada apa yang bisa gue kendalikan, seperti respon, usaha, dan emosi. Yang kedua, amor fati atau mencintai takdir. Seorang filsuf Stoik bernama Marcus Aurelius mengajarkan kita untuk bukan hanya menerima, tapi kita juga dianjurkan untuk mencintai semua yang terjadi di hidup kita. Dengan sikap amor fati, gue belajar menjadi orang yang lebih legowo, mencoba berhenti menentang kenyataan yang sudah terjadi, dan membebaskan gue dari pikiran kayak seharusnya. Dan mulai melihat segala sesuatu itu adalah, ya memang bentuk perjalanan hidup gue. Sehingga gue bisa berfokus pada saat ini. Dan membuat hidup gue lebih produktif lagi. Yang ketiga, hidup di saat ini. Atau mindfulness. Marcus Aurelius pernah menulis seperti ini. Jangan biarkan masa depan merusak ketenangan hari ini. Overthinking seringkali muncul di saat gue hidup di masa lalu dan di masa depan. Maksudnya kayak trauma atau takut karena sesuatu yang telah terjadi di masa lalu, atau takut masa depan yang di luar prediksi. Ya kayak gitulah. Padahal, satu-satunya waktu yang nyata adalah ya masa sekarang, saat ini. Sekarang gue mencoba untuk berfokus pada apa yang bisa gue kerjakan. Seperti membuat konten ini contohnya. Oke, penutupnya, dengan melatih diri gue untuk mencoba prinsip-prinsip stoikisme ini secara konsisten, gue mulai ngerasain ada perubahan. Seperti hidup lebih tenang, pikiran gue jadi lebih nggak terlalu berat lagi lah ya los-los gitu. Dan nggak bergantung lagi pada yang namanya bad mood. Karena apa? Karena gue bisa mengambil keputusan secara lebih rasional lagi. Oke, itu saja untuk video kali ini. Semoga bermanfaat. See you. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.